Cinta pertama yang terpendam, menggoreskan luka yang sangat menyayat hati. Hari sudah mulai gelap, matahari sudah terbenam. Langkah kakinya semakin cepat, mengejar waktu agar segera tiba di rumah. Rasa letih berjalan kaki dan mengikuti pembelajaran di sekolah cukup menguras tenaga dan pikiran. Di seberang jalan tiba-tiba saja, Leo melihat anak perempuan berseragam sama dengannya, berjalan dengan arah yang sama. Hanya jalan raya yang memisahkan mereka. Leo memperlambat langkah kakinya agar bisa menunggu gadis itu menyeberang dan bisa berjalan pulang bersama. "Hei, kamu ketinggalan bus juga," kata Leo berusaha akrab. "Iya, begitulah kalau guru matematika. Tidak ada jam pulang kalau tugas belum selesai." Leo hanya tertawa, karena dia tahu betul guru matematika di sekolah mereka ketika memberikan tugas tidak ada kata lanjut besok ketika bel pulang sekolah berdering. Hanya yang bisa mengerjakan tugas dengan baik yang bisa pulang. "Hei, kamu kan yang tinggal di bawah masjid, bukan? Kamu kan kakak kelasku," kata gadis itu padanya. "Oh iya, bener. Koke, kamu bisa tahu?" Leo terlihat senyum bahagia. Dia senang ternyata gadis itu mengenalnya. Sepanjang perjalanan mereka terus bercerita tentang guru-guru di sekolah. Sesekali, Leo menatap Dinda, nama perempuan itu, dengan decak kagum. "Cantik juga cewek ini," pikirnya dalam hati. Perjalanan jauh membuat mereka banyak sekali bercerita. Sesekali mereka tertawa lepas, seperti sudah berteman sangat lama, padahal mereka baru hari ini bertemu. Cerita mereka tidak lagi hanya bercerita tentang pembelajaran di sekolah. Leo dan Dinda ternyata tinggal sama-sama di tempat keluarga. Dinda harus tinggal di tempat paman bibinya karena orang tuanya tidak mengizinkannya untuk tinggal di kos. Katanya pergaulan di kos ini tidak baik, apalagi orang tuanya tidak bisa setiap hari atau setiap minggu mengunjunginya. Sama persis dengan Leo yang juga tinggal di tempat bibinya. Tidak terasa mereka harus berpisah. Mereka sudah tiba di persimpangan yang berbeda ke rumah mereka. Leo menuruni tangga di samping masjid ke rumahnya dengan wajah berseri-seri. Layaknya seperti orang pertama jatuh cinta, hatinya berbunga-bunga. Leo jatuh cinta pada pandangan pertama. Bahkan, di malam hari Leo kesulitan untuk tidur. Wajah cantik Dinda seperti menghantui pikirannya. "Apa besok masih bisa ketemu ya?" Mulutnya berbicara pelan. Esok harinya, seperti biasa, Leo bangun pagi dan berdoa terlebih dahulu. Dia kemudian mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah menjadi tanggung jawabnya selama di rumah paman dan bibinya. Paman dan bibinya sibuk bekerja dan sangat sulit mempunyai waktu untuk tinggal di rumah. Kalaupun mereka sudah pulang, mereka sangat jarang sekali berkumpul atau berbicara satu sama lain. Paling hanya memberi uang saku harian Leo. Selebihnya, mereka akan langsung masuk kamar dan tidur. Leo pergi ke sekolah setiap jam 12 siang, karena sekolah Leo memang dimulai jam 1 siang dan akan pulang jam 6 sore harinya. Untuk pulang sore hanya ada satu bus sekolah yang akan menunggu mereka saat pulang. Jadi, kalau lewat sedikit dan ketinggalan bus, sudah pasti mereka akan berjalan kaki untuk pulang. Leo sampai di halte bus sekolah untuk berangkat sekolah. Tapi Leo membiarkan bus yang datang pergi begitu saja. "Masih terlalu awal, tidak akan terlambat. Siapa tahu bisa bareng Dinda," katanya dalam hati. Dan benar saja, tidak lama kemudian, dia melihat Dinda berjalan keluar dari lorong perumahan yang biasa mereka lewati. Dak, dik, dak, dik. Jantung Leo berdetak kencang, seperti tidak biasa. Dia seperti ketakutan dan ingin buru-buru mengungkapkannya. "Hai, sudah lama?" kata Dinda membuyarkan lamunan Leo. Baru saja sampai," kata Leo dengan gugup. Mereka hanya diam sambil menunggu bus datang. Leo terlihat jelas seperti bingung mau ngomong apa. Dinda tahu persis kalau Leo mengaguminya. Sebenarnya, dia juga menyukainya. Dinda berharap ada yang menyukainya dan mengajaknya pacaran. Tinggal di tempat paman dan bibinya seperti burung dalam sangkar. Kesepian dan hanya mengerjakan pekerjaan rumah saja. Saat malam tiba, tidak ada tempat untuk bercerita sama sekali.
paman dan bibinya begitu dingin padanya. Mereka hanya mengobrol seperlunya saja. Bus sekolah datang. Dinda mendapat tempat duduk di bagian depan. Leo tidak bisa duduk di sana karena sudah penuh. Dia mendapat tempat duduk kosong di bagian belakang. Leo bisa melihat dengan jelas Dinda duduk bersama murid lainnya. Dinda duduk bersama cowok. Mereka terlihat mengobrol sepanjang perjalanan dan terlihat akrab. Leo sakit hati dan kecewa. Dia takut kalau Dinda sudah pacaran atau ditembak duluan sama cowok itu. Leo kelihatan gelisah dan tidak tenang. Dia merasa akan kalah bersaing dengan cowok yang duduk di samping Dinda. Dia mulai membanding-bandingkan dirinya dengan cowok itu. Pikirannya benar-benar kacau. Turun dari bus sekolah, Leo langsung berjalan ke kelasnya di lantai 2. Dia tidak lagi memperdulikan Dinda. Dia mencoba meluapkan kekecewaannya dengan membaca buku pelajaran hari ini. Tapi sejauh manapun ia berusaha memahami isi buku, pikirannya masih terbayang-bayang dengan Dinda. Dia benar-benar tersiksa. Pertasaannya terus menggebu-gebu. Selama mata pelajaran berlangsung, pikirannya terus terganggu dengan bayang-bayang Dinda. Perasaan cinta yang kuat membuat hatinya terus menggebu-gebu. Hari itu pulang sekolah mereka tidak bertemu. Dinda lebih dulu pulang dengan bus yang berbeda dari Leo. Kelas Dinda mendapat pengurangan jam mata pelajaran karena gurunya sakit. Sepanjang perjalanan Leo berusaha mencari keberadaan Dinda. Pikirannya tidak karuan dan bertanya-tanya mengapa Dinda tidak kelihatan sama sekali. Apakah mungkin Dinda tidak mau bertemu dengannya? Atau mungkin Dinda pulang bersama cowok yang tadi pagi? Leo benar-benar terlihat kacau. Esok harinya, baik pergi dan pulang sekolah, mereka juga tidak bertemu. Tentu saja itu membuat Leo semakin sedih dan perasaannya campur aduk. Rasa cinta yang ada berubah menjadi rasa sakit yang begitu dalam. Jiwanya seperti tertusuk pisau yang menusuk tepat di jantungnya. Sabtu sore pulang sekolah, Leo kembali sial. Ia ketinggalan bus sekolah lagi. Dengan begitu, ia terpaksa harus berjalan kaki untuk pulang. Dia berusaha menikmati perjalanan pulang dengan angin sore yang begitu sejuk. Jarang sekali ia bisa merasakannya. Seakan dia mencoba menghilangkan semua beban yang ada dalam pikirannya. Melepas semua yang sesak di dalam hatinya. Ia benar-benar ingin menikmati perjalanan pulang kali ini. Belum waktunya. Tidak mungkin laki-laki sepertiku bisa jatuh cinta pada Dinda. Dia cantik, tinggi, dan pasti banyak laki-laki yang menaksirnya. Sedangkan aku, tidak ganteng, tidak punya apa-apa, uang jajan saja kadang tak cukup. Harus menunggu beberapa hari supaya bisa jajan di kantin. Pikirnya dalam hati. Duluan ya Leo. Tiba-tiba saja Dinda lewat di sampingnya dibonceng oleh cowok satu sekolah mereka. Belum sempat menjawab, Dinda sudah berlalu begitu saja. Leo hanya bisa melempar senyum dari kejauhan. Hatinya tambah sakit. Luka yang sudah sempat ia buang datang lagi dengan kehadiran Dinda, menyesakkan baginya. Hari-hari berlalu, Leo masih terus berharap Dinda adalah cinta pertamanya. Sesakit apapun yang rasakan, ia terus berharap. Namun sekalipun perasaannya begitu dalam, ia tidak berani mengungkapkannya. Ia hanya berani curi-curi pandang ketika mereka pulang bersama dalam bus. Mereka hanya mengobrol secukupnya. Banyak kata-kata yang ia sudah siapkan untuk Dinda. Setiap kali ia berjanji pada dirinya akan mengungkapkannya. Ketika bertemu Dinda, tetap saja ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Leo memendam semuanya dalam hatinya. Walaupun jiwanya tersiksa, ia tetap tidak mampu mengungkapkannya. Pertama kali mereka jalan pulang bersama. Leo dan Dinda hanya mengobrol biasa saja. Bahkan terlihat lebih kaku dari biasanya. Leo takut dan memendam semuanya. Sementara Dinda sudah sangat berharap banyak, dia juga menginginkannya. Terkadang Dinda mengumpat dalam hati. Dasar laki-laki bodoh. Di acara pentas seni sekolah, Leo sudah bertekad untuk mengungkapkan perasaannya.
Tapi dia tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkannya secara langsung. Ia sudah menulis surat cinta di dalam kertas cantik yang ia beli di toko buku. Leo sangat berharap. Acaranya sudah dimulai. Leo berusaha mencari keberadaan Dinda. Ia menemukannya bersama Luna. Leo tidak akan berani memberikan suratnya dengan keberadaan Luna. Dia terus mengawasi mereka. Kalau ada waktu, Dinda akan sendirian. Dia sama sekali tak menikmati pentas seni yang sangat meriah. Kiranya hanya tertuju pada Dinda dan Luna. Sesekali, ia tertawa hanya mengikuti gelak tawa teman-temannya tanpa tahu apa yang lucu atau apa yang ditertawakan. Dinda terlihat berdiri dan pergi ke atas panggung. Ternyata, dia akan tampil dalam pentas seni kali ini. Ia tampil begitu cantik dan sangat memukau. Tentu saja, ini membuat Leo semakin jatuh cinta. Perasaannya semakin membara dan penuh rasa ingin memiliki. Pentas seni sudah selesai, dan Leo belum juga memberikan surat cinta itu pada Dinda. Dia belum menemukan waktu yang tepat. Dia terlihat kecewa dan merasa sakit hati pada dirinya sendiri. Di tengah rasa kegagalan yang meliputi dirinya, dia melihat Luna berdiri sendirian di dekat pintu gerbang sekolah. Dia sedang menunggu Dinda yang pergi ke toilet. "Aku titipkan Luna aja kali ya," pikirnya dalam hati. Dia segera bergegas mendekati Luna. Matanya mengawasi sekeliling, jangan sampai ada yang melihat dia. Dia malu kalau ada yang tahu dia sedang jatuh cinta pada Dinda. Dia tidak percaya diri untuk hal itu. "Lun, aku titip ini buat Dinda," ucap Leo sambil memberikan suratnya pada Luna. Luna hanya mengangguk sambil senyum-senyum. Luna memasukkan surat itu ke saku celananya, karena tangannya sedang memegang HP dan bungkusan snack. Leo langsung meninggalkan Luna sendirian di sana. Dia langsung naik bus dan pulang. Dia malu dan takut kalau Dinda melihatnya dan membuka surat itu. Hari berlalu, Leo terus menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Dia mulai bertanya-tanya, apa Dinda menolak dan tidak mau sama dia? Beberapa kali mereka berjumpa di dalam bus sekolah maupun jalan bersama ketika pulang sekolah, Dinda sama sekali tidak memberikan jawaban. Tapi, Leo juga tidak berani menanyakannya secara langsung. Dinda sebenarnya tersiksa juga dengan keadaan ini. Dia sudah merasa sangat nyaman dengan Leo, dan dia berharap Leo mengajaknya pacaran. Dia tidak tahu kalau Leo memberikan surat cinta pada Luna. Pada saat di sekolah, kembali dari toilet, Luna lupa memberikan surat dari Leo dan tetap berada di sakunya. Ketidakpastian yang sangat menyiksa batin mereka. Leo sudah merasa ditolak oleh Dinda, dan Dinda merasa Leo tidak mempunyai perasaan padanya. Itulah alasan kenapa Dinda menerima pernyataan cinta dari Sandi, cowok paling keren di sekolahnya. Berulang kali ia menolaknya karena dia berharap banyak pada Leo. Akhirnya, dia luluh juga. Apalagi Sandi sangat pintar merayu. Dia menerimanya karena dia sudah tidak berharap pada Leo. Sementara dia sangat butuh sandaran atau teman untuk bercerita agar hidupnya tidak terlalu membosankan. Hati Leo hancur lebur. Sakit tak berdarah, tapi sangat menusuk jiwanya. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Cinta pertamanya sangat menyakitkan, menyayat hati. Kegagalan yang terjadi hanya karena tidak memiliki keberanian. Mengajarinya untuk bersikap seperti laki-laki, berani, dan tidak takut akan apapun. Dia akan menyimpan semua ini sebagai pelajaran di masa depan. Cinta pertama yang seharusnya menjadi cinta yang paling berkesan, kini menggoreskan luka yang sangat menyayat hati. Tamat.